Kita update perkembangan pasar saham hingga pukul 10:01 waktu Indonesia Barat. Kita pantau posisi IHSG di perdagangan di pagi ini. Di mana kita melihat posisi IHSG dibuka di hari ini sempat mengalami ambruk lebih dari 6,8%, bahkan kembali lagi menyentuh level psikologis 8.300-an. IHSG ambruk pada perdagangan pagi ini baru-baru saja kalau kita pantau di sini pada hari Rabu dan saat ini berada di posisi 8.507,13 dengan pelemahan lebih dari 473 poin dan mengalami koreksi lebih dari 5%, tepatnya saat ini di 5,27%. Saya akan sedikit review di pembukaan pagi ini di mana IHSG ambruk pada pembukaan perdagangan pagi ini dan turun 6,8% ke level 8.369,48. Ada 488 emiten merah, 408 tidak bergerak dan hanya 62 naik. Nilai transaksi pagi ini mencapai 2,62 triliun rupiah melibatkan 3,94 miliar saham dalam 209 ribu kali transaksi. IHSG ambruk setelah penyedia indeks global MSCI mengeluarkan peringatan keras bagi pasar modal Indonesia, di mana dalam pengumuman terbarunya MSCI memutuskan membekukan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia menyusul kekhawatiran atas isu free float dan aksesibilitas pasar. Kita beralih ke Bursa Asia. Bursa saham Asia hari ini bergerak bercampur dengan pasar masih mencermati arah pertumbuhan ekonomi regional serta kebijakan Bank Sentral global. Sebagian pasar Asia tertekan oleh kekhawatiran perlambatan permintaan global, sementara pasar lain mendapat dukungan dari hope stimulus dan kebijakan pro pertumbuhan. Investor di kawasan Asia juga masih mengadopsi strategi wait and see sambil menilai dampak pergerakan dolar Amerika Serikat dan yield obligasi Amerika Serikat terhadap arus modal di pasar negara berkembang. Lalu kita akan lanjut ke Bursa Benua Biru atau Bursa Eropa. Bursa saham Eropa pada perdagangan terakhir ditutup cenderung melemah terbatas di tengah kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kawasan dan prospek suku bunga. Pelaku pasar masih mencermati sinyal dari Bank Sentral Eropa terkait arah kebijakan moneter serta dampaknya terhadap sektor konsumsi dan industri. Tekanan juga datang dari sektor-sektor sensitif suku bunga, meski saham-saham defensif masih menjadi pilihan investor untuk menjaga stabilitas portofolio. Lalu sekarang kita akan ke Wall Street. Bursa Amerika Serikat ditutup bercampur dengan investor menimbang prospek suku bunga The Fed, data inflasi, serta kekuatan pasar tenaga kerja. Pergerakan saham teknologi masih menjadi penentu arah pasar, namun secara umum pasar cenderung masih berhati-hati menjelang data ekonomi penting yang akan diterbitkan. Yield US Treasury juga masih relatif tinggi, jadi salah satu faktor yang menahan penguatan pasar saham sekaligus memberi tekanan pada pasar keuangan global. Dan terakhir kita akan lihat juga dari pergerakan nilai tukar rupiah atau perdagangan intraday hari ini terhadap rupiah atau mata uang Garuda. Seperti apa perdagangan rupiah hari ini? Rupiah saat ini bergerak di kisaran Rp16.680 per dolar Amerika Serikat dan tekanan pada rupiah masih dipengaruhi oleh menguatnya dolar Amerika Serikat secara global. Saat ini, detik ini secara intraday berada di level 16.730 dengan penguatan 30 poin atau sebesar 0,18%. Dan ini masih seiring tingginya yield obligasi Amerika Serikat dan sikap hawkish dari The Fed. Namun meski demikian stabilitas rupiah masih ditopang oleh fundamental domestik termasuk kebijakan dari Bank Indonesia, keterjagaan tingkat inflasi serta optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kedepannya arah rupiah akan sangat dipengaruhi oleh pergerakan dolar Amerika Serikat, arus modal asing serta respon kebijakan moneter di dalam negeri. Dan itu tadi update pasar keuangan hari ini, kita akan terus memantau perkembangannya untuk Anda. Kita akan lihat juga pergerakan dari IHSG secara sektoral. Seperti apa pergerakan dari keseluruhan 11 sektor yang ada mempengaruhi pergerakan IHSG di hari ini. 4 sektor pertama kita pantau di sini harus ambruk secara signifikan. Finansial non-consumer primer melemah di atas 2%, bahkan consumer perindustrian melemah di atas 4%. Perindustrian bahkan harus menyentuh level pelemahan lebih dari 5% tadi pagi tadi walaupun akhirnya kembali lagi berada di level 4,8. Kita lihat juga pergerakan dari 4 sektor berikutnya. Biasanya sektor-sektor yang ada di 4 sektor ini juga turut mempengaruhi pergerakan atau penguatan dan pelemahan IHSG. Energi ambruk lebih dari 8%, bahan baku melemah di 4,8%, infrastruktur dan properti juga melemah di atas 7 dan 6%. Kita lihat 3 sektor terakhir di Bursa Efek Domestik yaitu teknologi, transportasi logistik, dan kesehatan yang juga harus kebakaran. Pelemahan masing-masing sebesar 4,71, 4,33 dan 3,4% untuk sektor teknologi, transportasi, dan kesehatan. No wonder hari ini IHSG harus ambruk lebih dari 6% dan sempat menyentuh level psikologis 8.300 di perdagangan di hari ini. Lalu seperti apa pergerakan rupiah terhadap
tiga mata uang utama lainnya selain dolar Amerika Serikat. Kalau tadi kita pantau pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih berada di level 16.730. Terhadap Singapura dolar, yang Jepang dan euro, rupiah juga masih berhasil menguat moderat dengan penguatan masing-masing sebesar 0,31, 0,57 dan 0,52% di perdagangan intraday hari ini, pemirsa. Dan selanjutnya kita akan simak juga